Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini untuk pembelajaran undang-undang kesehatan ya. Kali ini kita akan bahas bab 3, yaitu penggolongan obat. Penggolongan obat secara umumnya, obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal atau bahan campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam atau luar tubuh yang mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Nah, penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Permenkes RI nomor 949 ya, Menkes per 6 tahun 2000 yang diadopsi dari peraturan sebelumnya, yaitu Permenkes RI nomor 917 Menkes per 10 tahun 93 yang memuat aturan klasifikasi obat atau penggolongan obat ya. Nah, yang pertama obat bebas terbatas dan obat keras akan kita bahas ya. Pertama yaitu obat bebas. Nah, obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum tanpa resep dokter ya, yang sudah terdaftar di Depkes RI dan tidak termasuk daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas ya. Jadi obat bebas ini ada logonya, lambangnya ya, lingkaran warna hitam ya, berwarna hijau. Kemudian obat bebas terbatas adalah obat yang termasuk daftar W, warning ya, atau peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang memiliki batas pada setiap takaran dan kemasan yang digunakan untuk mengobati penyakit ringan ya, yang dapat dikenali oleh penderita sendiri dan dapat dibeli tanpa resep dokter tentunya. Nah, obat bebas terbatas memiliki logo, lingkarannya warna hitam, nah tengahnya warna biru ya, ini untuk obat bebas terbatas. Kemudian obat keras adalah obat daftar G atau Gevarzlik ya, atau berbahaya. Adalah semua obat yang memiliki takaran atau dosis maksimum atau DM atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, obat keras meliputi obat baru kecuali yang dinyatakan tidak berbahaya oleh pemerintah ya. Sediaan obat parenteral, injeksi, dan infus. Nah, obat keras logonya yaitu lingkaran warna hitam, kemudian di tengahnya warna merah, ada huruf K ya, ini untuk logo obat keras ya. Kemudian obat generik ya. Nah, obat generik adalah obat yang dipasarkan dengan nama generik zat aktif yang dikandungnya. Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia dan Internasional No-Proprietary Name sesuai dengan zat aktif yang dikandungnya ya. Nah, obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti ya. Nah, obat generik terbagi menjadi dua ya. Yang pertama obat generik bermerek dagang, kemudian yang kedua ada obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek nama zat aktifnya ya. Kemudian obat esensial ya. Obat esensial adalah obat pilihan yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan yang mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi dan diupayakan tersedia pada fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya ya. Ini menurut SK Menkes nomor 312 ya tahun 2013. Nah, pemilihan obat esensial didasarkan pada rasio manfaat resiko, benefit risk ratio, dan rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio ya, yang paling menguntungkan bagi pasien. Nah, obat esensial yang terpilih harus terjamin ya mutunya, stabilitas, dan bioavailabilitasnya. Kemudian praktis baik dalam penyimpanan dan pengangkutan maupun penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga, sarana, dan fasilitas kesehatan.
Nah, obat esensial harus merupakan obat yang menguntungkan dalam segi kepatuhan dan penerimaan pasiennya tentunya. Oke. Kemudian obat wajib apotek ataupun OWA ya, OWA. Nah, OWA adalah obat keras yang dapat diberikan apoteker kepada pasien ya tanpa memerlukan resep dokter dan bertujuan untuk memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Obat-obat yang digolongkan sebagai OWA merupakan obat yang diperlukan untuk penyakit yang sering diderita oleh pasien ya. Nah, OWA digolongkan menjadi dua. Yang pertama, OWA golongan 1 ya. Contohnya aminopilin, benzokain, bromhexin, diphenhydramin, ibuprofen, lidocaine, mebendazole, dan theophylline. Kemudian OWA golongan 2 yaitu contohnya albendazole, bacitracin, ya, clindamycin, dexamethasone, diclofenac, methylprednisolone, ketoconazole, dan omeprazole. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari obat OWA golongan 1 dan 2 ya. Kemudian kriteria obat wajib apotek ya, ini yang pertama tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan pasien berusia di atas 65 tahun ya. Kemudian pengobatan dengan obat yang dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit ya. Nah, yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Nah, yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang mempunyai prevalensi tinggi di Indonesia tentunya ya. Kemudian yang terakhir, obat tersebut memiliki resiko berkhasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri ya. Ini adalah kriteria dari obat wajib apotek. Kemudian masuk ke obat tradisional ya. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran bahan-bahan tersebut ya, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ya. Ini menurut Permenkes RI nomor 246 tahun 90 ya. Nah, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ya. Ini pengertian menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 ya. Itu obat tradisional. Kemudian obat tradisional Indonesia ini ada beberapa kriteria dan beberapa golongan lagi ya. Ini yang pertama ada jamu. Nah, jamu merupakan obat tradisional yang khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris ya, pengalaman. Kemudian jamu pada umumnya memiliki klaim khasiat ya, berupa secara tradisional digunakan untuk titik-titik ya, sesuai dengan khasiat dari obatnya. Nah, ini jamu logonya seperti ini ya, lingkarannya hijau, tengahnya warna kuning ya, ada ranting pohon di sini ya, logo jamu. Kemudian yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT ya disingkat. Nah, OHT merupakan obat tradisional yang khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah ya, atau praklinik. Nah, produksi OHT harus menggunakan bahan baku terstandar ya. Jadi ini lebih modern daripada jamu ya. Nah, untuk OHT logonya seperti ini, lingkaran hijau, tengahnya warna kuning. Kemudian ada gambar logo-logonya seperti ini ya, kristal 3 buah. Ini logo OHT. Dan yang terakhir, Phytopharmaka ya, merupakan obat tradisional yang khasiatnya telah dibuktikan berdasarkan uji klinik dan bahan baku yang digunakan juga bahan baku yang terstandarisasi. Nah,
Ini lebih canggih lagi daripada OHT ya tingkatannya, karena pengujiannya sudah melebihi dari uji praklinik dari OHT, yaitu uji klinisnya ya. Nah, ini untuk logo dari logo Fitofarmaka ya, sama lingkarannya warna hijau, tengahnya warna kuning, kemudian ada seperti bentuk kristal atau frozen seperti ini ya untuk logo Fitofarmaka ya. Kemudian pendaftaran obat tradisional ini juga penting ya. Nah, secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan pada manusia ya, itu baru boleh didaftarkan. Kemudian bahan obat tradisional dan proses produksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, material medika dan CPOTB ya, atau cara pembuatan obat tradisional yang baik ya, baru boleh didaftarkan. Kemudian tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat ya. Jadi untuk obat tradisional tidak mengandung bahan-bahan kimia ya sintetis. Kemudian tidak mengandung bahan obat yang tergolong obat keras atau narkotika apalagi ya. Ini pendaftaran obat tradisional, syarat-syaratnya seperti ini. Oke, terima kasih untuk materi Undang-Undang Kesehatan kali ini. Kita kembali di materi-materi video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.